warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Alhamdulillah tahdus binikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang tetap masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bekal kita di akhiratnya. Karena dunia itu kan majratul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanamnya untuk akhirat gitu. Ketika kita menanam cabai, ya panennya cabai gitu. Nggak mungkin jadi buah atau jadi tomat, enggak. Tergantung nanamnya kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang terus setia mendoakan, ya, membimbing kita, ya, semenjak beliau masih hidup, nanti sampai di akhirat terus aja memohon kepada Allah untuk keselamatan kita. Begitu pula keluarganya, sahabat yang terus membantu perjuangan beliau, ya. Dan begitu pula para ulama, ya. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Jadi ketika kita menghina para ulama sama dengan menghina nabi. Kenapa? Karena warasatul anbiya. Nah, jadi semuanya punya fungsi masing-masing, termasuk ibadah. Ibadah ada fungsi masing-masing. Ada fungsi tertentu. Contohnya misalkan kata Rasul apa? As-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ya, jadi salat itu tiang agama. Kalau tiangnya goyang, agamanya cepat goyang. Jadi kelihatan bagus atau tidak bagusnya seseorang, lihat aja sholatnya. Imannya seseorang bagus atau tidak, lihat aja sholatnya, gampang gitu. Kalau sholatnya hebat, berarti agamanya hebat. Kenapa? Karena imaduddinnya, tiangnya agama. Coba bayangkan kalau kita misalkan tiangnya goyang, pakai genteng roboh, pakai asbes goyang sama gitu ya. Maka sholat ini harus benar gitu ya. Harus disungguh-sungguh sholatnya. Kenapa? Karena kalau tidak sungguh-sungguh kan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholatnya sahun, lalai gitu. Kita hati-hati dalam sholat mah harus khusyuk, harus ikhlas, khusyuk, tadarruk, DP. Jadi as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Yang kedua fungsi apa lagi? Yang kedua kata Rasul, as-sumtu arfa'ul ibadah. Diam itu akan mengangkat ibadah kita. Artinya akan sampai ke langit. Artinya akan sampai kepada Allah. Jadi diam itu bagus ya. Arfa'ul ibadah. Bahkan asumtu abdolu. As-sukutu amma la yanfa'u. Yang dimaksud apa? As-sukutu amma la yanfa'u. Yaitu diam
dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik itu fiddin wa dunya, atau baik agama atau dunia, pokoknya enggak ada manfaatnya lah, ngobrol ngelantur we lah gitu, lebih baik diam gitu. Asumtu zainul lil alim, kalau orang berilmu diam itu keindahan katanya. Jadi orang punya ilmu pendiam itu keindahan. Bagaimana orang yang bodoh, dia pendiam, nggak banyak ngobrol, maka itu sitrun katanya. Apa sitrun teh? Tutup. Kalau bodoh dia diam, itu justru jadi penutup kebodohannya. Contoh gini, ada orang yang pintar, akhirnya lah gampang. Saya itu dulu inget ketika nyantri suka pulang teh pakai bis. Nah di bis itu suka ada yang ngenceleng tuh. Nah yang ngenceleng itu suka ngehadis. Nah macanya salah gitu kan. Kemudian ngaco lah gitunya kan, sok ceramah heula gitu. Nah ketika dia misalkan bicara kemudian bodoh kan nyahuan kesalahan anak gitu. Makanya kalau misalkan yang enggak bisa diam, itu ditutupi dengan diamnya itu kebodohannya. Makanya misalkan gini, ada orang yang pintar yang berilmu, kemudian bacaannya agak beda dengan kita, jangan nyalahkan bisikannya nyahuan bodoh anak gitu. Padahal bisa cara bacanya seperti ini misalkan gitu. Contoh misalkan dalam Al-Fatihah lah yang gampangnya, misalkan ada imam teh diwaso Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, cuma tenahannya padahal ada waqaf to itu kan mutlak. Kenapa sih? Nah jangan. Kenapa? Karena bisa kanyahuan bodoh gitu. Jadi kalau orang yang bodoh kemudian dia diam, itu justru menutupi kebodohannya. Kalau yang pintar diam, itu jayyinun katanya. Tapi kalau yang tidak bermanfaat, kalau yang bermanfaat mah silakan. Kalau kita bodoh nggak tahu, diam kan kita jadi nggak tahu, bingung kita nanya. Ya itu mah nanya bagus, maksudnya bukan itu konteksnya bukan kita tanya mah bagus, emang harus nanya gitu. Kita tanya kenapa begitu gitu. Ya itu mah kan manfaat. Itu kan manfaat untuk mengetahui kan gitu. Ini maksudnya ngobrolna tempat raruguh lah kan nyawan gitu. Contoh misalkan yang ditutup tenan sel apa bensin sel yang ditutup yang Perancis ya Perancis. Nah kita misalkan so tahu teh geningan itu sebetulnya lebih baik daripada ini karena ini padahal terang cek nu apaleun aduh kon so tahu gitu. Nah gitulah. Jadi jangan so tahu gitu maksudnya gitu. Kalau nanya mah bagus. Nanya bicarakan nanya halus. Bada alewohnya gitu. Nah ini mah ngobrol ada hal apa diobrolkeun gitu. Padahal kita nggak tahu gitu misalkan. Nah itu kanyahuan bodona gitu. Apalagi sumtu itu sayyidul akhlak. Sumtu itu sayyidul akhlak. Diam itu sayyidnya akhlak. Tuannya akhlak. Jadi diam itu mas, betul. Maka dalam hadis yang lain, man kasura kalamuhu kasura khatahu. Barang siapa yang banyak bicaranya itu banyak kesalahannya. Banyak ngomong mah, enggak semua. Insya Allah lah nanti kalau saya gini ngomongnya hungkul kali ketinggalin. Kalau orang yang banyak ngomong lah pasti cek orang Sunda menon tong kosong nyaring bunyinya kan ngecabrek kayak gitu. Itu ngecabrek tong kosong mah gitu.
Da ngacapruk kan itu ka dieu. Naon bilang teh, alah urang mah daripada eleh mah kajian kene ngacaprak ka mana we. Nah, itu ya, asum tu sayyidul akhlak ya kata Rasul tanya. Bahkan asum tu hikamun, bahwa ketika sumtu itu hikam itu hikmah, banyak padilah ketika kita diam. Maka Nabi ketika marah saja diam. Nabi itu ketika marah kepada istrinya diam, nggak betul, diajak ngobrol diam gitu. Nabi itu lain ngangkat panangan sanes diam, ngahaog sanes diam. Asum tuh ya, asum tuh. Bahkan Rasul juga menyebutkan asum tuh itu, tapi asumtunya somtuka anil batil, sumtuka anil batil ay ma la yufidu syai'an, diam dari sesuatu yang batil atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu li saumin, maaf, li saumun. Kata Rasul, ketika kita diam sumtu dari batil atau yang tidak ada manfaatnya, itu seperti pahalanya orang yang saum, kata Allah itu. Ya kalau dia diam itu lebih baiknya. Artinya apa? Sawabuhu kasawabis saum. Pahalanya seperti pahalanya saum. Gimana kalau diamnya anggota badan dari maksiat maksudnya? Tangannya diam, kakinya diam. Wahib duka al jawari, kata Rasul, wahib duka al jawari, menjaga anggota badan, ya, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, anil mahari maksudnya dari segala sesuatu yang diharamkan, li sholatun, itu seperti dia mendapatkan pahala sholat. Jadi kita menahan tangan, kaki, tidak bermaksiat, tahan. Nah itu seperti sholat. Gimana Pak Ustadz, saya mah daripada ngobrol mah rek tidur we, ngarah teu ngobrol. Dapat pahala enggak? Aing teu ngobrolna mah teu dapat pahala. Dari ngobrol kumaha da keur peureum. Maksudnya kita sedang gini tapi dia menahan. Nah itu yang dapat pahala. Kayak gini lah. Kayak gini. Saya enggak makan jengkol. Kenapa? Karena makruh. Itu enggak makan jengkol. Dapat pahala? Belum tentu. Nah, belum tentu. Kalau tidak makan jengkol karena jengkolnya tidak ada, ya enggak dapat pahala. Gitu. Ya begitu aya gitu. Nah, kalau yang ada kita tahan gitu. Enggak makan gitu. Karena makruh gitu. Nih hukumnya makruh. Enggak makan misalkan. Nah, itu dapat pahala. Kayak ngerokok. Saya mah ngarokkan ngarah menang pahala. Mana tuh boga duit. Rokokna teu kaci. Ya mah aya nu nyadiakeun rokok, aya ngasih rokok, terus kita enggak ngerokok gitu. Takut ngeganggu orang lain. Nah, itu yang dapat pahala mah. Itu ya kalau enggak ada mah ya wajar we nya. Nah sama apanya? Misalnya gini, saya makan jengkol karena takut bau mulut. Rokok aja rokok. Tapi karena mulut, apakah karena dia takut bau mulut, apakah itu dapat pahala? Takut apa? Takut bau mulut. Ya kan? Kalau rokok lah. Kesehatan. Apakah dapat pahala? Dapat lah. Dapat. Kenapa? Karena mengganggu orang lain kan bau teh. Berarti kita menghindari mengganggu orang lain, dapat pahala. Kayak apa? Nah ini hadis selanjutnya. Kalau kita misalkan barusan menjaga perilaku ya, kemudian kalian itu menjaga wahib duka al jawahi kasolat, seperti solat. Wa iyasaka anil khalqi li sodakotun. Bagaimana kalau kalian memutuskan toma kepada makhluk? Memutuskan tomat apa? Enggak tomalah gitu. Saya enggak akan toma kepada makhluk gitu ya.
Seperti apa itu pahalanya orang yang memutuskan toma kepada makhluk itu li sodakotun, itu seperti sodakoh. Ini contoh lah, kalau misalkan kita si itu tadi beli rokok Suganwe merek, nah itu kan toma. Nah kita enggak toma, itu sama dengan sodakoh, nah pahalanya gitu. Toma itu berharap kepada manusia, kepada makhluk. Nah, kalau gini, deg-deg ada WA itu. Selamat, Anda salah satu orang yang beruntung mendapatkan video ini. 2 jam kemudian akan masuk ke rekening Anda 200 juta. Sebarkan ke 10 grup, bukan orang lain, grup katanya gitu, 10 grup. Nah, kita tadi sebar weh. Toma enggak? Toma itu. Berharap tuh. Toma itu. Ya. Jadi diamnya kita tuh tidak ikut-ikutan. Nah, gitu. Contoh dulu zaman STSB, masyarakat kan banyak yang pasang STSB. Kita istiqomah gitu, enggak terbawa arus. Itu contoh satu. Iya. Terus kalau yang mubazir misalnya musim bola nih, diajak misalnya untuk nonton di stadion. Kita tahu bakal ninggalin sholat, istiqomah di TV aja. Gitu ya, jadi ujiannya di situ. Kita tidak terbawa oleh pengaruh lingkungan. Betul. Seperti itu. Nah, jadi nah, yang tadi ditanyakan Mbah Haji Taufik, waqafuka al-adha. Waqafuka al-adha, nyegah teh naon? Mencegah diri kita dari menyakiti orang lain. Itu anil muslimin ya, itu jihadun. Maksudnya jihad. Yang lagi. Jadi kita nahan supaya tidak menyakiti orang lain, itu jihad maksudnya. Tadi saya enggak makan, enggak ngerokok nih, takut apa orang lain kehasupan, tersakiti lah gitu, terganggu lah gitu. Nah itu jihad namanya. Ya. Jadi gitu. Jadi ketika kita tergantung niatnya. Gimana kalau jengkol, katanya kita makan jengkol itu makruhnya makruh aridi. Makruh aridi itu artinya ketika ada orang yang terganggu dengan kita itu jadi makruh. Tapi kalau tidak terganggu enggak makruh. Beda dengan rokok. Kalau rokok itu makruhnya dati. Dati itu mau ngeganggu atau tidak ngeganggu orang lain itu makruh. Kenapa? Karena itu menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Itu rokok mah. Gitu. Hah? Ya, ngerugikan. Kalau sampai menyakiti diri orang lain, kenapa cuma level makruh? Apanya? Kan menyakiti itu sama dengan menzalimi ya. Iya. Kenapa levelnya cuma makruh? Kan kalau jengkol ya udah enggak jadi. Sebetulnya kan menyakitinya enggak parah gitu maksudnya. Baunya kan enggak akan sampai apalah kalau misalkan maaf udah makan jengkol, pipisnya kan buang gitu. Enggak ya menyakitinya enggak parah lah amat gitu. Makanya makruh. Kenapa? Iya. Itu juga gitu ya. Ya. Merusak paru-paru. Iyalah gitu. Pasti itu. Makanya kan kenapa hanya makruh? Karena belum tentu ada yang ngerokok kita kena paru-parunya. Gitu. Kalau kena berarti itu ya udah dosa pasti. Jadi menentukan level makruh atau haram itu batasannya apa gitu? Batasannya tadi adanya, menyakitinya real enggak gitu.
Kalau real menyakitinya pasti haram. Itu. Makanya sebagian ulama menyebutkan itu rokok itu haram. Sebagian ulama menyebutkan haram. Kenapa? Kan jelas menyakitinya. Sebagian ulama ya. Tapi sebagian lagi nyebutkan makruh ya. Enggak, silakan itu beda ya. Karena waktu zaman Nabi kan nggak ada rokoknya. Jadi susah hukumnya. Nah, hanya menyakitinya ini ya. Dua tuh ya. Jadi ulang lagi. Jadi as-sholatu imaduddin. Satu, sholat itu tiangnya agama. Yang kedua as-sumtu. Sumtu itu banyak ya fungsinya. Satu, arfaul ibadah. Akan mengangkat ibadah. Artinya akan diterima ibadahnya kalau kita tidak banyak bicara lah. Kalau kita tidak terlalu banyak gaul lah dengan yang enggak positif lah, yang enggak ada manfaatnya gitu. Dan seterusnya. Bahkan tadi apa? As-sumtu itu sayyidul akhlak gitu ya. Sayyidul akhlak. Nah, yang ketiga, wa shadaqatu tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan benduna murkanya Allah. Jadi dengan sedekah itu Allah enggak jadi murkanya gitu. Itu sedekah itu fungsinya, sedekah itu masyaallah karim. Ini aja buktinya waktu dalam hadis ya, dalam hadis orang yang sudah jelas-jelas ditolak oleh Nabi karena ahli neraka, kemudian dia dikasih kurma, kemudian disedekah, dipanggil lagi kan oleh Allah, suruh ke Nabi sedekah. Itu salah satunya. Ya, sedekah itu tatfi'ul rabbi ya. Jadi tatfi'ur rabbi, sedekah itu akan apa tadi? Memadamkan murkanya Allah. Sedekah. Maka enggak ada batasan. Yang penting ikhlas. Sekemampuan kita. Kan tadi orang yang tadi itu kan dia punya tiga. Dia itu punya 3 kurma diberi oleh Nabi, ingin berkah. Dan punyanya cuma segitu, diminta dibagi 2 gitu. Kasih 2 oleh dia sendiri, kena keberkah, ingin berkahnya gitu. Jadi bukan batasannya besar atau kecil atau banyak atau sedikit, tapi beratnya kita. Nah, bobotnya. Nah, tapi maksakan teh yang tadi teh walaupun misalkan kan wa atiullah wa rasulahu lakum turhamun wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardus samawati wal ardh uiddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ketika sarra, ketika luas rezekinya, atau dharra, dia terus saja sedekah. Ya pasti porsinya beda kan. Ketika sarra ya pasti banyak. Ketika dharra ya sekemampuan kita gitu. Nah itu. Jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang kita itu melihat dalam ayat aja kan, ketika kurban, la yanalallahu luhumuha wala dimauha. Allah tidak menerima dagingnya atau banyaknya daging atau banyaknya darah, bukan, tapi ketakwaannya. Contoh, saya gubernur, kemudian kurbannya sapi yang sekian ton, sapi naon? Oh, nu gitulahnya. Urang domba ge nu 3 juta mending ngek-ngekan 3 juta. Aduh, maksakeun 3 juta kayak gitu ya. Nah, pahalanya pasti yang maksakeun gitu. Al-ujra bi qadril masaqah, kan pahala itu tergantung masakatnya kita. Apalagi kalau uangnya uang APBD, APBN, aduh mah apalagi gitu mah apa dapur gubernur rakyat itu. Ya mah dari kita dari kita. Nah, yang kita pahalanya. Jadi sedekah mah kan sedekah itu banyak. Nah, kayak barusan sedekah itu contohnya barusan apa sedekah teh? Tidak toma aja, itu kan sedekah. Kita tidak toma kepada orang, itu sudah sedekah. Apalagi sedekah tasbih,
sedekah. Senyum sedekah. Senyumnya yang ikhlas, lain senyum sinis, beda gitu. Atau senyum ngahina ka batur kan sok aya senyum ngahina gini gitu. Sok gitu. Senyum yang ikhlas. Bahkan kata Nabi, berkata yang lembut, berkata sopan itu sedekah. Atau ada orang yang curhatan ke kita teh memberi solusi. Contoh misalnya gini, ya Allah ya Karim, nya pemerintah ayeuna meniribuh baru kemarin naik, sekarang naik lagi pertama, gimana nih gitu. Kata ya udah, kita waktu pertama 7.000 kebeli, kemarin 12.000 kebeli. Insya Allah 14.000, 16.000 kebeli. Yang penting ada uangnya, ada untuk dibelinya, ada untuk membelinya. Dan Allah Maha Kaya. Tenang media teh, itu tuh sedekah. Membuat tenang orang lain teh. Lah ini komporan. Oh, aja. Aduh, bikin riweuh. Jangan gitu. Jadi memberi solusi itu kan kadang-kadang enak aja di hati orang itu sedekah itu namanya gitu. Sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan pikiran. Contoh sedekah dengan tenaga, tadi mau ngaji dibersihkan dulu, karpetnya kodin tadi dibersihin, itu sedekah tenaga namanya. Jadi sedekah itu banyak ya, sedekah. Termasuk tadi senyum. Tapi nupang berat namanya memang sedekah dengan harta. Kenapa? Karena butuh. Kita kan nggak ada orang yang nggak butuh dunia. Kita butuh, tapi kita maksakan karena perintahan Allah. Itu yang hebat. Ai senyum mah teu sedekahna leutik atuh teu make modal. Hanya ngiru. Hah? Jihad sedekah. Apalagi itu. Ya sedekah nyawa, sedekah tenaga, sedekah harta. Enggak mungkin jihad enggak pakai harta. Pasti gitu. Itu mah komplit sedekahna gitu ya. Jihad gitu. Nah, sedekah tutfi'u ghadab rabbinya. Jadi sedekah itu makanya wajar kata Nabi cegah api neraka walaupun dengan 1 biji kurma gitu. Dulu saya ketika nyantri bingung dengar hadis itu. Dengar hadis itu bingungnya gini. Cegahlah api neraka walaupun dengan 1 biji kurma. Contoh nahan ari biji kurma keur naon gitu. Maksudnya 1 biji teh lain biji. Kabayang hari itu 1 biji kurma contoh. Nah, keur naon gitu. Padahal 1 kurma gitu. 1 buah kurma gitu. 1 ekor nungkul. Gitu ya. Nah, sedekah ya. 2 ya? 3. Yang keempat, wasaumu junnatun minan nar. Saum puasa. Itu junnatun minan nar. Jadi perisai dari api neraka. Saum itu perisai dari api neraka. Maka orang yang suka saum, maka tidak mungkin dapat panasnya neraka. Kenapa? Karena dia panas setiap hari, panas perut, panas lapar. Dahaga, panas tenggorokan. Itu. Nah, makanya kalau orang yang suka saum, semua muslim pasti saum kalau Ramadan. Nah, yang di sini maka ulama menyebutkan yang dawam sunnah. Itu ya, kalau yang Ramadan ya semuanya juga pastilah gitu. Ini yang sunnah, Senin, Kamis itu rajin gitu. Puasa teh gitu. Tengah bulan gitu. Ayyamul bednya gitu. Puasa sunnah, hari Arafah gitu ya. Puasa. Eta teh junnatun nya. Junnatun teh wiqayah. Yang mencegah api neraka. Wal jihadu sananuddin. Jihad itu yang ke berapa? 5-nya? 5. Wal jihadu sananuddin. Jihad itu a'lauddin. Jihad itu menegakkan agama.
Jadi jihad itu menegakkan agama. Coba, ini sedang ngaji, ini jihad gak? Pasti jihad. Kenapa? Ini menegakkan agama. Coba bayangkan kalau tidak ada ngaji, adzan ke speaker, itu jihad. Kenapa? Syiar agama. Jadi yang pakai speaker niatkan itu jihad. Coba bayangkan kalau ada misalkan apa? Ada kita adzan, kemudian ada 100 orang yang dengar dengan adzan kita, kemudian sholat. Berarti itu kita yang ajaknya kan? Namanya adzan itu artinya ada itu apa? Ngajak sholat. Coba yang dengan adzan kita. Makanya pahala adzan tuh, tukang adzan tuh hebat gitu ya. Tapi kan adzan itu apalagi tiap waktu itu memerlukan keistiqomahan. Ya. Nggak bisa kerja kan, makanya harus dibayar. Karunya tukang adzan sok, coba ini manehna nggak bisa kerja, nggak naon karena adzan siap tiap waktu, itu digajinya karunya itu kasaha nu ngaji ngagajina saha. Jadi masalah ayo dulu kan aya baitul mal. Di kita baitul mal duka kumaha atunya itu. Ya. Baitul mal. Kudu aya baitul malnya itu kumaha tuh. Di baitul malnya. Jihadnya, jihadnya sananuddin, maka ngaji itu jihad. Maka wajar kata Nabi, man salaka thariqan, barang siapa yang melangkahkan kakinya, tulahnya melangkahkan kakinya ke tempat pengajian, itu dia tuh sedang jihad. Hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi. Maka kalau misalkan sedang ngaji gini, kan sedang jihad tuh, meninggal, itu mati syahid. Kenapa? Karena sedang jihad. Bade. Ya bukan ingin juga ya omongnya orang tua ya ke Palestina ngadon maut lain gitu oke gitu. Bukan gitu. Bunuh diri. Jihad gitu ya. Nah, makanya setan tuh nggak mau kita itu sempurna dalam ngaji. Maka ngaji itu rata-rata ketika ngaji itu setan tuh nggak mau kita istiqomah dalam ngaji. Yang kedua, konsentrasi dalam ngaji itu susah. Kenapa? Karena setan nggak mau kita itu pinter, nggak mau kita dapat pahala. Makanya sengaja we keur ngaji mah kaditu kadieu nunutan teh mah sagerupa we kuling kasahan teh macam-macam gitu ya jihad. Tapi kata Rasul, afdolul jihad itu antujahida nafsaka. Jihad yang paling afdol itu antujahida nafsaka, yaitu jihad terhadap diri. Jihad terhadap diri sendiri. Misalkan aduh malas, lawan gitu. Itu aduh saya malas untuk sedekah, lawan. Malas untuk bangun tahajud, lawan. Itu melawan diri sendiri, jihad yang paling hebat kata Nabi. Makanya wajar ketika setelah perang Uhud ya, perang Uhud Bang Honda, perang Uhud ya, perang Uhud kata Nabi, nanti setelah ini ada perang yang lebih besar. Ya Rasul ada lagi yang ada, yaitu memerangi diri sendiri, gitu. Melawan diri sendiri itu lebih susah, gitu. Kita enak makan, aduh kira enak, lawan. Nabi kita tara sampai terab kan Nabi. Nabi itu tidak sampai terab non terab. Nah, ngetop sendawa mah eta mah gitu. Nya lah pokoknya terab lahnya. Enggak sampai kenyang Nabi itu. Makan itu enggak pernah. Dan ketika makan itu dia itu ketika lapar. Ketika lapar baru makan dan berhenti sebelum kenyang. Nabi. Kalau kita makan kapan? Kita makan ketika ada makanan ge di teangan gitu. Dan berhenti itu nge-save kakarak berhenti gitu ya. Nah, jadi afdhalul jihad itu antujahidan nafsaka wa hawaka, dan melawan hawa nafsu. Melawan diri sendiri kemudian melawan hawa nafsu. Itu yang paling hebat.
Jadi jihad itu yang paling hebat itu melawan diri sendiri dan melawan hawa nafsu diri kita, hawa nafsu kita. Aduh, susah memang ya melawan hawa nafsu teh. Kan keinginan kata nafsu kan tidur ingin nyenyak terus. Makanya diselimutan, kasurnya empuk gitu. Beda jeung santri, aduh amparan hungkul batu mila, aduh bingung penting nih. Makan kan ingin enak, kajian teh enak, neangan rumah makan, ingin enak terus. Itu nafsu. Jadi nafsu mah ingin yang enak-enak aja. Healing ingin teh. Gitu. Teu boga duit ge bae lah nu penting mah healing. Itu kalau nafsu mah inginnya yang enak-enak aja. Maka lawan oleh kita gitu. Kenapa? Karena ketika kita ingin enak-enak terus, kita akan lupa akhirat gitu maksudnya. Makanya kenapa kita bukan dilarang ya, diwanti-wanti oleh Allah jangan hubud dunya. Karena ketika sudah hubud dunya, banyak harta yang dikhawatirkannya itu dia lupa akhirat. Kalau kayak Nabi Sulaiman mah kayaknya tapi enggak menghilangkan akhirat, dia tetap fokus terhadap akhirat, itu mah bagus ya. Dan Nabi Ibrahimnya, Nabi Ibrahim teh dia terkenal banyak ternaknya. Sebagian ulama menyebutkan 12.000 cenah ternak teh. Itu wajar kalau Nabi Ibrahim dalam sejarah disebutkan tidak kurang dari 1.000 domba, 100 onta ketika kurbannya. Kalau dihargakan sekarang katanya kata yang ngitung sudah ngitung 2,5 M-an setiap tahun teh. Itu. Makanya wajar dipuji sama Allah sama malaikat teh. Tapi udah merasa manusianya ada kan Nabi Ibrahim ya. Itu kan hartanya harta Allah. Allah kan dikasihin sama Allah. Jangankan domba. Kalau aku punya anak disuruh sama Allah sembelih sama aku jangan bogal. Terada sombong Nabi Ibrahim. Ya tahu sebetulnya bukan sombong tapi itu memang saking taatnya ke Allah gitu ya. Nah, ke Allah. Makanya diuji ke Allah disuruh nyembelih anaknya kan bingung setelah itu. Makanya kalau bicara artinya bicara jangan sembarangan. Bisa diuji ke Allah gitu. Sok sembarangan ngomong teh jangan gitu. Bicara itu kan ada kata tuh apa tadi bicara bukan ya. Perkataan itu adalah doa. Ya, perkataan itu adalah doa. Sebetulnya kan gini, setiap kata yang baik dan jelek itu dia memang ada catatan kan, malaikat. Banyak mana kita berkatanya, gitu. Kalau banyak katanya yang bagus, contoh gini, ke anak kita, sering menyebutkan belegug ka budak teh. Kadang-kadang menyebutkan bager. Loba mana, banyak mana. Pasti banyak belegugnya, belegug budak. Ya tergantung banyaknya gitu bicaranya ke anak gitu. Makanya yang baik-baik lah bicaranya. Makanya siapa Nabi yang nggak bicara tuh apa ketika hamil teh? Nabi Yahya, ya Zakaria. Nabi Zakaria tidak bisa bicara 3 hari. Gitu. Sebetulnya bukan tidak bisa bicara, tapi dia tidak bicara dengan hal yang tadi yang sumtu tadi. Dia dikir mengaji mah biasa, tapi tidak bicara dengan yang tidak bicara hal-hal yang negatif gitulah gitu. 3 hari tuh, gitu. Cobaan gitu juga gitu. 3 hari pokoknya memual aya nu teu manfaat, pokoknya nu manfaat teh hungkul nyarus teh. Harus riadoh. Riadoh teh apa namanya? Riadoh itu latihan. Harus latihan riadoh. Itu kita coba, saya tidak akan bicara 3 hari kecuali yang bermanfaat gitu. Kalau tidak bermanfaat, enggak. Pas orang kita, saya mau enggak akan bicara. Pak kemana? Diam. Enggak bicara, bukan gitu. Ya jawab misalkan assalamualaikum. Enggak gitu juga, assalamualaikum ya jauh, waalaikumsalam, itu manfaat gitu. Jangan abang kena tuh, misalnya ke warung, jangan ngomong itu tunjuk kayak gue. Bukan gitu. Ya itu kan manfaat, maksudnya yang nggak perlu gitu, yang nggak perlu ya nggak perlu jangan gitu.
Nah, dulu kan ketika orang tua itu sebetulnya agak bagus ya ketika budayanya ketika hamil misalkan si istrinya tidak boleh ngeludah sembarangan, bicara sembarangan, itu sebetulnya bagus. Larangan-larangan sunnah itu sebetulnya gitu ya. Supaya apa? Supaya kita apik gitu ya. Ingin mencetak anak yang soleh gitu. Jangan bicara sembarangan, jangan meludah sembarangan gitu kan, kotor, rujit gitu kan. Gitu. Nabi itu dalam hadis tidak pernah terdengar, maaf, dahak. Terdengar, nyingsring terdengar, dahak-dahak, tidak pernah Nabi. Gitu. Dan Nabi tidak pernah huai. Menguap. Nabi itu tidak pernah menguap karena at-tasa'ub minasyaiton katanya. Menguap itu perbawa dari setan, perbawa malas. Kecuali memang sudah lelah, capek, tidak tidurnya wajar itu mah ya gitu. Menguap juga gitu. Nabi enggak. Itu contoh aja sih sebetulnya. Dalam hadis di dalam hadis itu sebetulnya itu kalau menguap itu apakah nabinya yang menguap atau orang yang menguap kemudian disuruh oleh nabi. Gitu. Nah, itu banyak versi. Hadis itu sahabat melihat nabi begini atau nabi menyuruh. Nah, makanya itu. Nah, saya juga belum meneliti apakah tapi di dalam sejarah-sejarah memang Nabi tidak pernah menguap dan Nabi tidak pernah selain menguap itu BAB masih. Tapi kalau BAB Nabi itu langsung ditelan ke bumi, nggak pernah ada bekas. Kan aib ya. Artinya apa? Artinya kita juga ketika kita ke BAB jangan sampai orang lain jijik gitu. Dia harus itu. Karena Nabi langsung ditelan oleh bumi gitu. Nabi itu tidak pernah menguap ya. Nah, apa lagi ya? Yang itu jelek gitu. Terab teh wareg teuing tara terab. Kemerkaan nggak pernah. Terab oge henteu gitu. Nabi orang kan amun wareg teuing gitu. Nabi enggak gitu. Ai ngorok mah sehat. Pernah Nabi ngorok. Ketika capek iya gitu. Kenapa? Karena enggak aib itu mah. Saya juga kan ketika ada orang yang ngorok itu suka enggak suka gitu kalau orang yang ngorok. Ternyata kita juga ngorok. Hanya santai nyadar gitu. Gitu. Nabi itu ya contohlah uswah hasanah gitu ya. Jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri gitu. Itu jihad yang paling hebat ya. Gitu. Nah, kenapa ketika kita tadi melawan hawa nafsu, melawan diri, tadi contohnya apa? Sumtu atau anggota badan kita tidak dipakai maksiat, contohnya, gitu ya. Contoh tadi tidak tomak, kemudian tidak menyakiti orang lain. Itu kan contoh-contoh melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, gitu. Kan, kahayang nafsu itu sangat gencar ya. Taruhlah misalkan barang HP misalkan udah 2 tahun, udah lama tuh, udah jadul, beli padahal masih layak pakai misalkan. Itu kan cek nafsu mah hayang ganti. Mobil, motor hayang mah ganti-ganti. Pemajikan kadang hayang mah ganti. Mun karep mah gitu kan. Cek nafsu ya mah cek nafsu. Nabi lah. Dah, wallahu a'lam bishawab. Ngap subhanakallahumma wa bihamdika. Ya.
Ternyata saya sempat baca ada perdebatan yang ternyata waktu itu ketika rumah itu ya dibuat toilet di dalam rumah gitu ya. Nah sehingga kan artinya aktivitas BAB itu ada di dalam rumah gitu. Begitu juga ada safety-nya istilahnya. Itu perdebatan kayak gitu teh memang ada hadisnya gitu kan? Gimana berdasarkan hadis atau memang pendapat ulama aja kan? Itu pendapat ulama sih ya. Kenapa? Karena gini, dulu itu bukan seperti kita sekarang. Kalau dulu itu tanah kan, jadi masa sih di tempat rumah gitu yang tempat nyaman gitu, itu barang rumah. Nah itu yang jadi masalahnya itu menyakiti orang lainnya perdebatannya. Nah jadi kalau sekarang kan langsung dilimbas langsung ada apa klosetnya ya, ada ke bawah gitu. Nah kalau dulu mah enggak, kan dulu mah kan tanah gitu digali mungkin gitu gitu. Iya. Ocelingan. Gitu. Nah jadi wajar ketika di rumah tidak boleh gitu. Kalau sekarang enggak sesuatu itu. Termasuk kan dulu ada perdebatan pada ulama kan kata Nabi kalau WC itu harus jangan menghadap kiblat atau menghadap kiblat. Tapi terkadang kita kan tidak tahu beli rumah tinggi segitu nggak jadi gitu menghadap kiblat atau misalkan belakang kiblat gitu. Gimana kalau seperti itu? Nah makanya ulama ahli fikih menyebutkan madaratnya kalau dibongkar. Kalau misalkan nyusahin dibongkar ya jangan. Kalau misalkan ya udah nggak nyusahin ya udah bongkar aja. Satu lagi itu masalah hewan ikan ya. Sempat juga ada hadisnya gitu ya, ikan yang maaf gitu ya makan makanan yang kotor, sebutnya apa gitu saya lupa istilahnya, seperti dia tuh makan kotoran manusia atau kotoran hewan. Jadi katanya hukumnya apa sekai baku apa haram gitu. Itu sudah diperdebatkan oleh para ulama ya. Kayak sama sih sebetulnya dulu pernah Nabi itu melarang gini. Ada pohon, kemudian di berak nanti pupuknya teh sama domba gitu ya. Tai domba. Itu kan bisa nanti dimakan oleh kita. Sama itu analoginya ke sana. Tapi ternyata suatu ketika ada lagi hadis misalkan ketika ada porsi yang sedikit misalkan itu dicampur itu nggak jadi masalah. Nah misalkan kalau makannya hanya makanan itu ya makanya katanya dulu ada perdebatan para ulama ayam kan suka makanan kotoran manusia juga itu diperdebatkan dulu para ulama itu halal atau tidak kan gitu. Nah itu mah hanya perdebatannya karena ya nggak hanya itu makanannya maksudnya kan dicampur dengan yang lain. Kalau lihat hadis yang tadi mah kalau porsinya semuanya itu di situ misalkan kotorannya pupuknya kotoran semuanya itu dilarang oleh Rasul, tapi kalau porsinya bisa setengah atau sebagian kecilnya itu menjadi masalah.